guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. Got no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Kesehatan 2 akan membuat video edukatif tentang asam basa. Video ini merupakan penugasan dari pengayaan kimia dengan guru pembimbing Sir Muhammad Randi Ridwan. Kesehatan 2, cerdas intelektual. Selamat menyaksikan. A few moments later. Woi, ada guru, woi. Aduh, kimia lagi. Siapa itu? Maaf, Miss. Oke deh. Baiklah, Miss buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Today, guys. Oke ya, jadi baiklah. Seperti janji kita pada minggu sebelumnya, kita hari ini akan belajar tentang asam basa. Miss yakin nih, siswa-siswi Miss yang tentunya cerdas intelektual ini pasti udah belajar sedikit-sedikit lah ya tentang asam basa, kan? Oke deh, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Baiklah semuanya, langsung saja kita masuk ke penjelasannya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asam basa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori asam basa. Jadi semuanya di sini teori asam basa itu dibagi menjadi 3 ya, ada menurut 3 ahli. Yang pertama itu adalah teori dari Svante August Arrhenius atau dikenal juga dengan teori Arrhenius. Yang kedua ada teori dari Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry atau dikenal juga dengan teori Bronsted dan Lowry. Dan yang terakhir adalah teori oleh Gilbert and Lewis atau dikenal juga dengan teori Lewis. Oke, untuk teori yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya itu ada pada senyawa HCl. Senyawa HCl ini jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Nah, karena HCl ini menghasilkan ion H+-nya, makanya HCl ini disebut sebagai asam. Lalu selanjutnya adalah basa. Basa adalah senyawa atau zat yang melepaskan ion OH- ya menurut Arrhenius jika dilarutkan di dalam air. Contohnya ada pada senyawa NaOH. NaOH ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa Na+ dan OH-. Nah, dikarenakan NaOH ini menghasilkan senyawa OH-, makanya NaOH disebut sebagai basa. Oke, itu teori yang pertama ya. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori oleh Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan ion H+ atau yang mendonorkan proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima proton atau akseptor proton. Nah, berarti teori Bronsted-Lowry ini didasarkan pada serat terima proton ya semua. Jadi contoh dari teori Bronsted-Lowry ini sebenarnya gimana sih? Nah, semuanya lihat di sini misalnya ada -1H+ ya. Maksudnya adalah jika asam mendonorkan protonnya berarti H+-nya akan berkurang 1 kan? Maka asam akan membentuk suatu basa yang disebut basa konjugasi. Selanjutnya, contoh yang untuk basanya itu gimana? Contohnya adalah pada +1 H+. Maksudnya di sini adalah setelah menerima proton, maka H+-nya akan bertambah 1 ya, dan membentuk suatu asam yang disebut asam konjugasi. Oke, selanjutnya adalah teori yang terakhir ya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Lewis. Menurut Lewis,
Asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau sebagai akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberi atau mendonorkan pasangan elektron. Nah, perlu kalian ingat ya, perbedaannya dengan teori Bronsted-Lowry tadi adalah jika pada teori Bronsted-Lowry yang diserah terimakan adalah proton atau H+, nah pada teori Gilbert and Lewis ini yang diserah terimakan itu merupakan pasangan elektronnya. Nah, semuanya berdasarkan teori Lewis ini berarti untuk mengetahui yang mana asam dan yang mana basa, kita harus membuat struktur Lewisnya. Dan di sini karena basa itu mendonorkan elektron, maka syarat untuk senyawa dikatakan sebagai basa adalah harus ada PEB atau pasangan elektron bebasnya. Oke, baiklah, di sini ada senyawa NH3 ya. Kita buat struktur Lewisnya. Untuk NH3 atom pusatnya adalah N, maka kita tulis N-nya di tengah, kita letakkan di tengah. Kemudian di sekelilingnya ada 3H. Nah, N ini memiliki 5 elektron. Dan 3 elektronnya tadi sudah diserahkan atau diberikan ke H. Jadi sisa 2 elektron lagi kan? Berarti pasangan elektron bebas atau PEB-nya N adalah 2. Selanjutnya adalah senyawa BF3. Atom pusatnya adalah B, lalu dia mengikat 3F, dan elektron B ini adalah 3. Nah, berarti sudah habis ya. Artinya B tidak punya pasangan elektron bebas karena semua elektronnya sudah diberikan ke F. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa NH3 ini adalah basa karena NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan BF3 adalah asam karena BF3 tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, baiklah, jadi begitu ya simpelnya perbedaan teori asam basa menurut 3 ahli. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tentang ciri-ciri asam basa. Nah, namun sebelumnya, ada nggak nih siswa-siswi MIS yang tentunya cerdas intelektual yang mengetahui ciri-ciri asam basa itu gimana sih? Ya, silahkan Rana. Jadi begini, Miss. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sifat asam dan penggolongannya. Apa saja sih sifat-sifat asam? Jadi, sifat asam yang pertama adalah ketika dirasakan oleh lidah terasa masam. Yang kedua, bisa mengubah kertas lakmus dari biru menjadi merah. Yang ketiga, dapat memicu karat ketika bersentuhan dengan logam dan besi atau bersifat korosif. Yang keempat, mampu menghantarkan listrik atau bersifat elektrolit. Pada larutan asam mengandung kation dalam bentuk H+, dan juga mengandung anion. Asam terbagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah larutan yang terionisasi secara sempurna, sedangkan asam lemah adalah larutan yang tidak terionisasi secara sempurna. Contoh dari asam kuat adalah asam klorida dengan rumus molekul HCl. Bila dilarutkan dalam air, ia akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan contoh dari asam lemah adalah asam fosfat, yaitu H3PO4. Bila dilarutkan dalam air, hanya sedikit sekali yang terurai menjadi ion 3H+ dan PO4 3-. Umumnya dalam bentuk tidak terikat. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan asam. Yang pertama itu asam kuat, terdapat pada golongan 7A. Jangan lupa untuk tambahkan H+-nya ya. Tapi HF bukan termasuk asam kuat karena HF atau asam fluorida merupakan asam lemah. Selanjutnya ada asam okso, yaitu asam yang mengandung oksigen. Nah, ketentuannya jika kita kurangkan O dengan H, hasilnya harus lebih besar dari 2 atau sama dengan 2. Contohnya H2SO4, HClO4, dan HNO3. Maka jika kita kurangkan akan menghasilkan seperti ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan asam lemah. Jadi cara menghafal asam lemah adalah dengan mengingat kata capek fokus pacaran. Yang berarti asam lemah itu mengandung unsur C, F, dan P. Selanjutnya adalah asam okso. Nah, ketentuannya jika kita kurangkan O dengan H, maka hasilnya akan kurang dari 2. Contohnya H2CO3 dan H2SO3. Jika kita kurangkan O dengan H-nya, maka akan menghasilkan angka 1, yang berarti mereka termasuk asam lemah. Nah, selain dari hal tersebut, terdapat satu lagi nih asam lemah teman-teman, yang harus kita ingat nih, yaitu H2S. Wah, bagus sekali Rana. Give applause everybody to Rana. Terima kasih teman-teman dan Miss. Nah, kan tadi ciri-ciri asam nih. Sekarang, siapa yang tahu ciri-ciri basa serta penggolongannya? Lagi dong Miss, saya bisa. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.
Pick me, pick me. Who said pick me, pick me? Oh, Shiva, is that you? Shiva, Maaf, Miss. Lupa mute. sekarang you coba jelaskan tentang basah. Baik, Miss. Nah, jadi ciri-ciri basah yaitu: 1. Ketika dirasakan oleh lidah, terasa pahit. Yang kedua, terasa licin saat bersentuhan dengan kulit. Yang ketiga, bersifat kautistik, yakni ketika bersentuhan dengan kulit dapat merusak jaringan atau menyebabkan luka bakar. Yang keempat, mampu menghantarkan listrik karena basah bersifat elektrolit. Yang kelima, mampu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Basah mengandung ion plus atau kation berupa logam dan ion min, anion, berupa OH- atau hidroksida. Pasangan OH- itu dari golongan 1A dan 2A. Basah sendiri terbagi menjadi dua, yakni basah kuat dan basah lemah. Dalam penguraiannya, basah kuat terurai sempurna atau terionisasi sempurna. Contohnya NaOH yang bila dilarutkan dengan air maka akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Dan basah lemah terurai tidak sempurna atau terionisasi tidak sempurna. Contohnya MgOH 2 kali yang bila dilarutkan dengan air hanya sedikit yang terurai menjadi Mg+ dan OH-. Untuk basah kuat ada di golongan 1A dan 2A. Pada golongan 1A, setiap unsur ditambahkan OH karena merupakan basah yang menjadi H2O, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, dan FrOH. H2O tidak termasuk basah karena merupakan rumus molekul air yang bersifat netral, dan FrOH tidak termasuk basah karena merupakan unsur radioaktif. Pada golongan 2A, setiap unsur ditambahkan OH yang menjadi BOOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan RaOH 2 kali. BOOH 2 kali dan MgOH 2 kali tidak termasuk basah kuat karena merupakan basah lemah, dan RaOH 2 kali tidak termasuk basah karena merupakan unsur radioaktif. Nah, selain basah kuat yang disebutkan tadi, ialah basah lemah seperti BOOH 2 kali dan MgOH 2 kali, dan lain sebagainya. Well, that's actually good. Tepuk tangan lagi untuk Shiva. Okay guys, because time is over, I will give you some assignment. It's homework time. Oke, jadi untuk kalian yang belum berkesempatan menjawab ya, Miss tugaskan bikin video tentang apa saja indikator asam basa dan juga contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa pilih salah satu ya. Oh iya, Miss. Saya mau bikin video juga dong, Miss. Hitung-hitung sih untuk ngisi waktu luang. Idih. Great. Up to you, Rana. Oke, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini sampai di sini ya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu bagaimana cara menghilangkan noda pada uang logam? Oke, mari kita bahas. Oke, yang pertama kita akan coba dengan menggunakan air. Ternyata tidak bisa. Sekarang, mari kita coba dengan menggunakan sabun. Apakah berhasil? Ternyata tidak bisa juga. Aha, aku punya ide. Bagaimana jika dengan menggunakan jeruk kunci? Apa yang akan terjadi? Ternyata berhasil. Wah, sungguh mengesankan sekali bukan? Jadi zat asam pada jeruk akan menetralkan zat basa yang terdapat pada kerak-kerak uang logam, sehingga uang logam dapat terhilangkan dari noda-noda maupun kerak-keraknya. Tugas video contoh larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi makanku.
Pahit nih ya, Noy. Sabun kah? Tahu nggak kalian kenapa sabun rasanya pahit? Karena sabun mengandung basa, yang dimana ciri-ciri basa itu yaitu mengandung rasa yang pahit dan juga sensasi yang licin. Tugas video by Nadia Sahla Maura yang akan menjelaskan tentang indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan zat warna yang bergantung pada pH larutan. Terdapat 4 jenis indikator asam basa. Yang pertama ada kertas lakmus, kedua indikator universal asam basa, yang ketiga yaitu ada pengukur pH meter, dan yang keempat itu ada indikator alami. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kertas lakmus. Pertama, kertas lakmus. Senyawa yang ingin diidentifikasi sifatnya akan diteteskan ke dalam kertas lakmus. Kertas lakmus akan berubah warna menjadi biru atau merah sesuai dengan sifat larutan. Yang kedua ada indikator universal asam basa. Cara menggunakan indikator universal adalah dengan mencelupkan kertas indikator universal ke larutan yang ingin diketahui nilai pH-nya. Kemudian menunggu perubahan warna yang terjadi pada kertas dan membandingkan dengan warna standar pada indikator universal asam basa untuk menentukan pH-nya. Yang ketiga ada pengukur pH meter. pH meter adalah alat elektronik yang lebih modern untuk mengukur pH suatu cairan secara cepat. Di dalam pH terdapat elektroda yang apabila dicelupkan dalam sebuah larutan asam basa akan muncul nilai pH-nya. Nah, yang keempat ada indikator alami. Indikator asam basa dari tanaman disebut indikator alami. Tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa. Salah satu syarat tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa adalah adanya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan larutan asam atau basa. Contoh indikator alami adalah kubis ungu, bunga kembang sepatu, dan kunyit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Halo semuanya, back again with Miss Reva yang tentunya cetar membahana. Well, Miss sudah lihat ya video kalian, bagus sekali. Sahrul mendadak jadi duta sampo ya. Keren banget, semuanya keren-keren banget. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, so untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan pH ya, dan bagaimana cara kita untuk menghitung pH asam kuat dan juga asam lemah. But before that, ada yang tahu nggak nih bagaimana cara penggolongan pH? Misalnya pH 7 itu termasuk asam atau netral kah? Saya Miss. Oke, silakan Virgin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang derajat keasaman dan kebasaan. Derajat keasaman dan kebasaan terdiri dari dua, yaitu pH dan pOH. pH singkatan dari potential of hydrogen, sedangkan pOH adalah singkatan dari potential of hydroxide. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan untuk menunjukkan tingkat keasaman. Sedangkan pOH adalah ukuran konsentrasi ion hidroksida dalam suatu larutan untuk menunjukkan tingkat kebasaan. Larutan pH kurang dari 7 bersifat asam. Jika pH-nya tepat pada 7 berarti bersifat netral. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7 berarti bersifat basah. Selanjutnya, pOH. Larutan pOH kurang dari 7 bersifat basah, kebalikan dari pH tadi. Jika pH-nya tepat pada 7 berarti bersifat netral. Sedangkan jika pH-nya lebih dari 7 berarti bersifat asam. Paham kan? Well done Virgin, bagus sekali. Give applause everybody to Virgin. Oke, baiklah. Sekarang kita akan langsung membahas contoh soal cara menghitung pH-nya ya.
Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu rumus untuk mencari pH. Oke, lanjut. Cara menentukan atau menghitung pH. Semuanya pay attention ya, simak baik-baik ini. Jadi hari ini kita akan belajar cara menghitung pH asam kuat dan asam lemah terlebih dahulu. Yang pertama, menghitung pH asam kuat. Rumus untuk menghitung pH asam kuat ini, yang pertama-tama kita adalah harus mencari tahu terlebih dahulu konsentrasi dari ion H+-nya. Rumus konsentrasi ion H+ adalah molaritas dikali valensi asam. Kemudian setelah kita dapatkan nilai H+-nya, baru kita langsung masukkan ke rumus pH, yaitu min log dikali dengan konsentrasi ion H+. Selanjutnya, menghitung pH asam lemah. Rumusnya adalah sama seperti tadi, kita harus mencari konsentrasi ion H+ terlebih dahulu. Namun di sini rumusnya sedikit berbeda ya. Nah, konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari konstanta asam dikali dengan molaritas. Atau rumus yang kedua yang bisa kalian pakai juga adalah konsentrasi ion sama dengan molaritas dikali dengan derajat ionisasi. Setelah kita dapatkan konsentrasi ion H+-nya, langsung saja kita masuk ke rumus pH seperti asam kuat tadi ya. Oke, last, Miss akan kasih kalian satu contoh soal yang simple ya. Soalnya adalah tentukan pH dari larutan berikut, yaitu senyawa HCl dengan 0,01 molaritas. Itu siapa yang berisik banget dari tadi? Itu Nadia, Miss. Oh, Nadia ya. Nadia, kamu berisik banget dari tadi. Coba sekarang Miss mau kamu jawab soal ini. Ya, jadi gini, Miss. Untuk Nadia? Loh? Ya ampun Nadia. Ya begitulah ya anak zaman sekarang. Oke deh, kita langsung aja jawab soalnya ya. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah yang pertama adalah kalian harus mencari konsentrasi ion H+-nya dulu. Konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas dikali dengan valensi asam. Molaritasnya sudah diketahui dari soal, 0,01 molaritas dikali dengan 1. Nah, gimana nih cara kita mencari valensi asam? Perhatikan di sini, contohnya, ini ada senyawa HCl. HCl jika diuraikan akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Untuk mencari valensi asamnya, kalian fokus ke ion H+-nya ya semua. Lihat koefisien di depan H-nya ada berapa, maka itulah valensi asamnya. Di sini koef-nya tidak dituliskan ya, karena koef-nya itu 1. Artinya, valensi asam dari HCl ini adalah 1. Nah, kita masukkan nilainya 0,01 dikali 1, atau bisa juga kita tulis sebagai 10 pangkat min 2 dikali 1. Nah, konsentrasi ion H+-nya sudah ketemu nih, berarti langsung saja kita masuk ke rumus pH. Rumus pH sama dengan min log dikali konsentrasi ion H+. Sama dengan masukkan nilainya min log dikali 10 pangkat min 2. Nah, jika dia pangkat, maka kita turunkan pangkatnya menjadi kali, sehingga lihat dulu min kali min hasilnya plus, 2-nya turun berarti 2 dikali dengan log 10. Log 10 hasilnya 1 berarti 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi pH dari senyawa HCl dengan 0,01 molar adalah 2. Nah, jadi begitu. Do you understand siswa-siswi Miss yang cerdas dan intelektual? Yes, I do, Miss. Bagus sekali ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini ya. Terima kasih ya sudah mau bersenang-senang sama Kimia. Ya. Oke, Miss. Goodbye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. dadah.